Cirebon hadir Bang Yuris, buat power supply pakai trafo dong Bang untuk modul power banknya, biar variatif gitu Bang. Hehe. Terima kasih untuk semua ilmunya. Oke, sama-sama kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah kawanku, di kesempatan kali ini saya akan membuat charger handphone dari trafo bekas UPS ya. Trafo bekas UPS ini pernah saya buat konten kemarin ya, dan lama saya tinggalkan, dan beginilah penampakannya, penuh dengan karat ya. Ini telah saya bersihkan dan ya beginilah apa adanya. Tapi untuk trafo ini masih bekerja dengan baik. Untuk tegangan input 220 voltnya ini pernah kita bahas di konten yang telah lama. Oke, selanjutnya siapkan dioda brick. Jadi ini adalah dioda brick bekas ya, copotan. Kemudian siapkan elko 2200 mikro sebesar 25 volt. Ini juga cabutan. Kemudian untuk input tegangan 220 voltnya nanti kita inputkan saja dengan menggunakan konektor ini seperti ini. Jadi untuk input 0 dan 220 volt untuk trafo yang kalau sudah jadi itu ada tulisannya ya. Tapi kalau untuk trafo UPS kita harus mengukurnya, dan video itu telah saya buat kemarin di video khusus jauh di bawah sana. Oke, selanjutnya setelah kita inputkan tegangan 220 volt, kita hubungkan instalasi, kemudian kita ukur dengan menggunakan multimeter di skala AC. Kita ukur dulu output dari trafo ini untuk AC-nya. AC-nya keluar di 12,9 volt. Oke, kalau saya ukur dari tap centernya, CT-nya, kabel merah itu adalah CT, itu sebesar 6,2 atau 6,1. Kalau saya ukur lagi di sebelahnya itu 6,2. Itu artinya kabel merah dia tengah-tengah ya, tap center. Di sini saya akan menggunakan dari kabel hitam ke hitam saja, karena tegangannya di 12 volt. Selanjutnya untuk ngeceknya itu ada benarkah ada arus yang keluar dari ini, saya coba konsletkan. Oke, sepertinya mantap. Lanjut untuk dioda brick. Jadi dioda brick ini terdapat 4 kaki ya, tentu kalian sudah tidak asing lah bagaimana cara menggunakannya untuk input AC-nya dan juga output dari DC-nya. Ini akan saya langsung solderkan saja ini untuk input AC di tengah-tengah kaki dioda brick seperti ini. Oke, langsung kita solder saja untuk output AC dari trafo menuju dari dioda brick. Oke, kita perhatikan instalasinya seperti ini. Ini untuk pemula saja ya. Ini sangat dasar sekali teori praktek kita pada kali ini. Sama saja, sama dengan saya dulu ya waktu masih belajar ya, beginilah. Saya belajar dulu dengan teman saya. Saya tidak pernah sekolah elektronik, tidak pernah. Sekarang kita ukur output DC-nya yang telah keluar dari dioda ini. Di skala DC untuk multimeternya telah keluar berapa? Di 11,6 volt atau 11,7. Oke, demikian ya. Untuk DC-nya telah keluar dari dioda ini. Selanjutnya adalah elko. Jadi elko ini mempunyai dua kutub positif dan negatif. Ini adalah negatif dan yang tidak bergaris itu adalah positif. Oke, saya kenalkan kembali. Jika yang berbaris ini akan terhubung ke min, dan yang tidak mempunyai garis itu adalah plus. Ya, kita hubungkan saja antara min dan plus dari dioda brick ini. Sesuaikan saja plus ke plus, min ke min. Jika terbalik maka elko-nya akan meleduk atau berasap. Oke, sekarang kita instalasi dulu. Plus ke plus, min ke min. Oke, jika sudah sip dan selesai, maka kita harus melakukan pengukuran di tegangan output dari dioda dan elko ini. Sekarang sudah keluar outputnya sebesar 17,3 volt dari dioda ini. Selanjutnya, karena saya telah menemukan konektor, ini cakep nih. Jadi jacknya ini sudah saya temukan.
Maka saya akan menggunakan jack ini dan menyolder kabel jack ini antara min ke min dan plus ke plus dari output dari dioda break ini. Kemudian hal yang harus kita perhatikan adalah input tegangan kerjanya. Karena ini rentang kerjanya dari 6 sampai 32 volt, maka output dari power supply kita ini yang dari trafo setelah kita kasih elko tidak boleh melebihi dari 32 volt. Demikian ya kawan. Setelah kita injekkan dan kita lihat modul USB charger ini telah hidup. Sekarang akan kita coba melakukan pengisian pada sebuah handphone. Oke, logo chargernya telah menyala. Kita lihat di 74% dan logo petirnya menyala, artinya quick charge-nya berjalan. Kita lihat tegangan output dari trafo ini drop di 15,5 volt ya. Ini artinya memang kestabilan dari adaptor yang telah kita buat ini tidak kuat. Jadi untuk supaya dropnya tidak terlalu jauh, gunakanlah elko dengan kapasitas mikro yang agak sedikit lebih besar, 10.000 misalnya, contoh, itu akan lebih mantap. Oke, sekarang kita tes dengan tes ampere dulu, menggunakan USB tes ampere. Tegangan output dari USB charger ini. Oke, seperti biasa. Beberapa detik dia akan keluar menjadi 9 volt ya. Ini menandakan quick charge-nya berjalan. 8,97 di arus 1, di arus 1 ampere. Saya kodakan kembali dengan menggunakan dua handphone. Oke, berjalan. Sepertinya ini berjalan dengan mantap. Baik ya. Dengan menggunakan trafo pun juga bisa sebenarnya. Ini trafo UPS 3 ampere ya. 3 atau 5 ampere, 3 ampere kali. Oke, kita lihat dengan menggunakan 3 handphone. Kita lihat nilai dropnya di 14,7. Mungkin jauh dia dropnya. Tapi tidak masalah, yang penting dia tidak drop di sampai 9 volt. Kalau 9 volt ini berhenti dia bekerja dari modul USB chargernya. Oke, demikian ya. Kalau kita lihat berapa di 14,7 ya dropnya output DC-nya dari dioda break ini. Nah, demikian ya, dengan menggunakan trafo bekas sebesar 3 ampere, 5 ampere itu akan lebih baik lagi. Kita sudah bisa membuat USB charger untuk pengisian handphone kita yang support quick charge lah tentunya. Jadi trafo-trafo bekas UPS, trafo bekas apa lagi ya, itu banyak yang bisa kita gunakan kembali. Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yurs Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.